Selamat pagi anak-anakku, selamat bertemu kembali. Kita lanjut dengan materi berikutnya, yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf disusun oleh sekelompok sel khusus, yaitu sel saraf atau neuron. Kita perhatikan gambar halaman 179, gambar 6.8, sel saraf dan bagian-bagiannya. Anak-anakku sekalian, di situ pada gambar sel saraf ada badan sel saraf itu yang berwarna kuning. Di dalamnya ada nukleus atau inti sel. Ada penjuluran keluar cabang-cabang kecil seperti akar-akar pada tanaman. Itu namanya dendrit. Penjuluran panjang yang ada garis tengah itu ke bawah namanya akson. Pembungkus dari akson ini namanya selubung mielin, dan ada sebenarnya sel Schwann, dan yang terakhir adalah ujung akson. Nah, kita lihat di situ tiap neuron terdiri atas 3 bagian, yaitu sebagai berikut: badan sel atau siton. Yang kedua, dendrit, yaitu merupakan struktur bercabang yang pendek dan berasal dari badan sel. Yang ketiga, akson atau ekor, merupakan struktur tabung memanjang dengan ujung kecil dan tumpul. Neuron terdapat pada otak dan sumsum tulang belakang. Neuron saling tersambung membentuk serabut saraf panjang yang berperan untuk menghantarkan pesan dari satu bagian tubuh ke bagian yang lain. Yang berikut anak-anakku, jaringan ikat. Tapi sebelumnya saya akan jelas sedikit gambar di halaman 179 tadi, jaringan saraf. Badan sel saraf berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit, menerima rangsangan atau impuls saraf dari dendrit. Dendrit berfungsi menghantarkan rangsangan dari luar ke badan sel saraf. Dendrit berfungsi menghantarkan rangsangan atau impuls saraf dari luar ke badan sel saraf. Inti sel atau nukleus berfungsi mengendalikan seluruh kegiatan sel saraf. Akson atau neurit berfungsi menerima rangsangan dari badan sel saraf dan meneruskannya ke sel saraf lainnya. Selubung mielin berfungsi membungkus sel saraf agar sel saraf tidak rusak. Ada namanya sel Schwann sebagai pemberi nutrisi pada akson. Dan yang terakhir adalah ujung akson atau sel saraf penghubung atau adjustor, menghubungkan sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Oke anak-anakku, kita lanjut. Berikutnya jaringan ikat.
Jaringan ikat tersusun oleh sel-sel yang terdapat di dalam medium atau cairan yang bersifat tidak hidup. Berbeda dengan 3 jaringan sebelumnya, sel-sel pada jaringan ikat terpisah satu sama lain. Celah atau area di antara sel-sel itu akan terisi oleh substansi padat atau cairan yang berbentuk matriks. Berdasarkan struktur dan fungsinya, ada 3 macam jaringan ikat, yaitu 1. Jaringan ikat sejati yang terdiri atas tendon dan ligamen. Jaringan tersebut berfungsi menyambung bagian tubuh satu dengan yang lainnya, antara otot dan tulang, serta antara tulang dan tulang. Kita lihat gambar 6.19 halaman 180. Di situ ada tendon, ya, ada ligamen, ya. Tadi ligamen dan tendon termasuk jaringan ikat sejati yang berfungsi menyambung bagian tubuh satu dengan yang lainnya antara otot dan tulang, ya, antara otot dan tulang, antara tulang dan tulang, ya, itu namanya ligamen dan tendon. Yang kedua, jaringan rangka terdiri atas tulang rawan, dalam bahasa biologinya kartilago, dan tulang keras yang berperan dalam menyokong tubuh. Yang ketiga, jaringan ikat cair terdiri atas darah dan getah bening. Jaringan ikat memiliki beberapa fungsi, yaitu antara lain 1. Menyambung atau penghubung antara jaringan yang berbeda dalam tubuh dan menyokong bentuk tubuh. 2. Darah sebagai jaringan ikat cair berinteraksi dengan tiap bagian tubuh dan menghantarkan substansi atau molekul-molekul yang dibutuhkan ke seluruh tubuh. Oke anak-anakku, kita lihat gambar 6.19 halaman 180. Kita lihat di situ ada, ya, sel darah. Di antaranya sel darah merah, ada sel darah putih, ada keping darah, ya. Sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah, ada juga plasma darah. Ya, ini terdapat di dalam pembuluh darah. Oke anak-anakku, ini yang termasuk jaringan ikat sejati, ya. Dan jaringan ikat cair. Nah, anak-anakku, di halaman 180 ada kegiatan 6.3. Ya, ada kegiatan 6.3, struktur jaringan hewan pada preparat awetan. Ya, ada di laboratorium. Kalau kita bertatap muka, langsung ada di laboratorium itu ada preparat awetan, ya, kering dan preparat awetan basah. Itu ada semua. Jadi tinggal kita pakai, masukkan di mikroskop, kita amati. Jadi anak-anakku, kegiatan ini tidak mungkin kita lakukan, ya, karena situasi dan kondisi keadaan sekarang yang tidak memungkinkan. Saya mohon maaf. Kita lanjut, jaringan pada tumbuhan. Anak-anakku sekalian, ya, barangkali jaringan pada tumbuhan ini karena saya butuh akar dan pucuk tanaman, maka dari itu pada video ini kita sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut pada video berikutnya, materi berikut.